Selamat bertemu kembali saudara sekalian yang sudah bergabung, umat Tuhan dari Jemaat Fisdak, juga saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga live stream di acara ibadah kita pada hari Sabat ini. Di New Jersey saat ini masih hari Sabat ya, karena masih jam 7.40, jam tutup Sabatnya kalau nggak salah jam 8.30 gitu ya. Jadi kita masih di hari Sabat, tapi kita akan sudah menutup dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Saat ini saya menggantikan Pendeta Muda Tulus Nenggolan yang sudah sepanjang minggu telah menggantikan saya. Kita tentunya sudah sangat diberkati, seperti saya pribadi sangat diberkati dengan pembahasan yang telah dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Dan pada malam hari ini adalah pendahuluan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Sangat menarik ya. Kita sudah pernah singgung sedikit waktu lalu tentang perjanjian baru, tapi kita akan lebih masuk secara mendetail pada sepanjang minggu ini. Pelajaran kita yang ke-10 tidak terasa, ini sudah hampir berakhir lagi satu pelajaran kita pada saat ini. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Saudara Ketua Yohanes Tilaar untuk dapat membuka acara kita di dalam doa. Silakan Ketua Tilaar. Di unmute dulu, mungkin silakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berterima kasih oleh karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami lagi di jam-jam hari Sabat sore ini untuk kami kembali membahas pelajaran sekolah Sabat untuk sepanjang minggu berjalan ini. Biarlah Roh Suci berkuasa kepada pendeta yang akan memimpin pembahasan ini dan menerangkan kepada kami semua yang akan mengikuti, mendengarkan, agar nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan, dan membawa berkat-berkat dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, dan berjemaat, bahkan bermasyarakat. Berkati semua peralatan yang digunakan, agar tidak ada halangan, tidak ada gangguan, sehingga nama Tuhan sekali lagi boleh ditinggikan dan menjadi berkat bagi kami semua di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Baik, terima kasih Ketua Tilaar. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada saat ini. Sepanjang minggu ini judulnya adalah Perjanjian Baru dengan ayat tema yang terdapat di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ke-31. Yeremia 31 ayat 31 sana dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Wah, ini berbicara tentang akan ada di future, apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana ada perjanjian baru. Ya, apanya yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda ini? Apakah ada yang lama atau dirubah? Nah, inilah pembahasan kita sepanjang satu minggu ini. Sepanjang minggu ini, besok malam kita akan membahas tentang sesungguhnya waktunya akan datang. Tentang apa? Waktu kedatangan daripada perjanjian baru tersebut. Lalu hari Senin itu berkata bahwa perjanjian ini adalah merupakan pekerjaan hati. Ya, kenapa? Harus dari apa? Kenapa harus ada penekanan tentang hati? Ya. Nah, itu juga akan kita bahas pada hari Senin. Hari Selasa membuat perbandingan tentang perjanjian lama dan baru. Kenapa harus ada yang lamanya, ada yang barunya? Walaupun saya secara pribadi lebih suka menyebutkan dengan kata perjanjian yang diperbaharui. Ya, perjanjian yang diperbaharui ya. Berikutnya, hari Rabu berbicara tentang satu perjanjian yang lebih baik. Ya, kenapa ini menjadi lebih baik daripada yang lalu? Dan hari Kamis kita akan berbicara tentang imam perjanjian baru. Pada hari Sabat ini, Sabat sore ini waktu New Jersey, ya bukan waktu Indonesia, Anda sudah masuk mungkin pagi hari Minggu di acara di minggu bekerja, tapi kami masih masih di minggu, masih di hari Sabat ya. Sepanjang pendahuluan pelajaran kita pada Sabat tanggal 29 Mei 2001 ini adalah perjanjian baru. Dimulaikan dengan ayat tadi, Yeremia 31:31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kisah yang menarik dimulaikan di pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat sore ini. Beberapa tahun yang lalu ada gambar kartun dimuat dalam sebuah majalah yang menunjukkan seorang pengusaha eksekutif berada dalam satu kantor di hadapan satu kelompok eksekutif yang lainnya. Jadi dia pengusaha eksekutif dalam kelompok eksekutif ya.
Dia sedang memegang satu kotak sabun, ya, anggap saja ini satu kotak sabun, ya. Dia memegang satu kotak sabun di tangannya dan menunjukkan kepada orang-orang yang lain. Dia dengan bangganya menunjukkan pada kata baru yang ditunjukkan dalam huruf-huruf besar berwarna merah di kotak itu. Tentu saja implikasinya kalau ditulis ada kata baru, implikasinya atau maksudnya adalah bahwa produk ini adalah satu produk apa? Baru. Tetapi sang eksekutif kemudian berkata, ini adalah baru yang tertulis di kotak baru. Apa artinya? It is new that is written in the new package. Artinya dengan kata lain yang berubah, hal yang sesungguhnya baru adalah kata baru itu sendiri yang ditulis pada kotak itu. Hanya katanya saja. Tetapi apa? Semua lain-lainnya, isinya, ingredient, semua apa? Warna daripada sabun dan lain sebagainya itu tentunya sama saja. Hanya yang bedanya apa? Katanya saja yang berbeda. Atau perkataan yang tertulis dalam kotak itu saja yang ada kata apa? Baru. Dalam satu pengertian, seorang dapat mengatakan bahwa perjanjian baru itu adalah seperti kisah itu. Dasar perjanjian, dasar pengharapan yang dimilikinya untuk kita, dasar syarat-syarat atau hukum yang kita sudah pelajari lalu, yang terikat atau yang kemudian terjadi setelah Tuhan membuat perjanjian dengan Israel, kemudian Tuhan berikan apa? Hukum. Di dalam Keluaran pasalnya 20, Keluaran 19, perjanjian Tuhan buat. Keselamatan Tuhan sudah berikan. Lalu kemudian Tuhan berikan hukum supaya perjanjian itu dapat apa? Dapat langgeng dengan adanya hukum tersebut, ya. Jadi dasar syarat-syarat perjanjian itu adalah sama seperti yang ditemukan dalam perjanjian lama. Perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia Allah. Satu perjanjian yang didasarkan atas kasih yang melampaui kelemahan-kelemahan dan kekalahan-kekalahan manusia. Sekilas tentang pelajaran kita pada minggu ini. Apakah persamaan yang ada di antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Apakah peran hukum dalam perjanjian itu? Kalau lama, nanti saya akan bahas sedikit ya. Lama apakah berarti ada hukumnya, lalu baru tidak ada hukumnya? Apa kira-kira peran hukum ya dalam perjanjian itu? Untuk siapakah perjanjian itu dibuat? Karena ada yang katakan apa? Wah, ini lama untuk Israel, baru untuk orang Kristen ya. Apakah maksud buku Ibrani dengan perjanjian yang lebih baik dalam Ibrani 8 ayat 6? Dan pertanyaan terakhir untuk kita jawab sekilas untuk pelajaran minggu ini. Apakah hubungan yang ada antara perjanjian itu dan bait suci sorgawi? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kata perjanjian lama dan baru, Old Covenant, New Covenant, lalu kemudian Alkitab kita pun dibagi dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sangat disayangkan. Kenapa? Karena ini telah menyebabkan perpecahan di antara para teolog gereja Kristen, ya, gereja Kristen. Jadi banyak yang katakan, wah ini yang lama itu tidak perlu. Yang baru saja fokus kita. Nah, tidak heran. Banyak sekarang Alkitab itu hanya perjanjian apa? Perjanjian baru saja. Alkitabnya orang-orang bawa. Kalaupun ada yang mereka tambahkan adalah apa ya? Adalah kitab Mazmur. Jadi ada banyak Alkitab saat ini. Kitab perjanjian baru dan Mazmur saja dari perjanjian lama. Jadi yang lainnya itu itu dispensasi yang tua, ya, masa tua. Kita sudah hidup di masa yang baru, dosa lagi pikir-pikir yang lalu. Jadi itulah sangat disayangkan, dibuat dipisahkanlah antara perjanjian lama dan baru. Lalu orang mulai ada teolog-teolog yang katakan apa? Oh, ini perjanjian lama itu dengan Musa. Perjanjian baru itu dengan siapa? Dengan Yesus. Perjanjian lama itu adalah masa hukum. Tapi perjanjian baru itu adalah masa kasih karunia. Perjanjian lama itu keselamatan oleh perbuatan manusia, sedangkan perjanjian baru keselamatan oleh rahmat Yesus. Lalu perjanjian lama untuk orang Israel, perjanjian baru untuk orang Kristen atau untuk kekristenan. Ya. Walaupun seperti saya katakan tadi, bahwa teolog Kristen pun ini terbagi dua. Kenapa? Karena ada teolog Kristen yang katakan, masa kita harus hilangkan hukum? Ya, apakah kita sekarang bebas untuk berbuat ini, berbuat itu, tidak menghindarkan hukum moral Tuhan? Jadi ini masih menjadi satu pertentangan hebat bahkan di kalangan teolog Protestan sekalipun. Ya, di mana kira-kira fungsi hukum tersebut?
Ya, di mana kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau semuanya itu dipakukan Yesus di kayu salib, tidak diperlukan kita sekarang adalah berada di tahun rahmat, hukum tidak perlu, apa berarti kita sudah bisa bebas? Ya. Dan mereka menyadari bahwa banyak ayat-ayat firman Tuhan yang katakan, well, bukan berarti karena adanya kasih karunia, adanya rahmat Yesus, maka hukum itu ditiadakan. Mereka tahu ayat-ayat itu. Jadi inilah yang menjadi apa? Pertentangan yang hebat yang dikatakan bahkan oleh Jonathan Edwards telah memisahkan para dewa teolog Kristen sekalipun. Artinya para petinggi-petinggi teolog Protestan, teolog Kristen Protestan, mereka sangat terbagi khususnya di mana posisi hukum di dalam perjanjian baru. Di mana posisi hukum? Apakah perjanjian baru itu ya yang penekanannya adalah kasih karunia, itu menandakan bahwa di zaman Musa, di zaman hukum itu tidak ada kasih karunia, tidak ada rahmat. Ya. Apakah itu yang dinyatakan di dalam perjanjian lama sekalipun? Bahwa perjanjian itu adalah apa? Oleh sebab perbuatan manusia. Dengan kata lain, perjanjian lama itu dikatakan tidak sama dengan perjanjian baru. Tapi kalau kita lihat, kita sudah pernah bahas waktu lalu bagaimana Tuhan sudah menyatakan dan kita sudah melihat firman Tuhan begitu jelas bahwa kasih karunia itu sudah ada di perjanjian lama, in the old covenant sekalipun. Misalnya tentang orang Israel, ya, perjanjian yang Tuhan buat dengan orang Israel. Apakah perjanjian itu adalah perjanjian yang didasarkan hukum? Tidak. Atau didasarkan perbuatan manusia? Tidak. Perjanjian yang Tuhan buat dengan orang Israel didasarkan oleh kasih karunia Tuhan. Didasarkan oleh kasih karunia Tuhan. Ulangan 7, ayat 7-9 sana dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu masuk dalam satu perjanjian, menjadikan kamu menjadi apa? Istri Tuhan, pengantin wanita daripada Allah. Bukan karena kamu itu apa? Jumlahmu, bukan sebab kehebatanmu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Ayat 8 katakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, kasih karunia Tuhan sajalah yang memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Firman Tuhan cukup jelas dalam kitab Ulangan dan begitu banyak ayat-ayat lainnya juga di dalam perjanjian lama bahwa perjanjian Tuhan dengan umat Israel itu adalah perjanjian kasih, the covenant of love. Perjanjian kasih. Dengan kata lain, jangan kita bilang bahwa kasih itu hanya untuk apa ya? Di perjanjian baru, lalu perjanjian lama itu hukum yang kemudian kita hilangkan. Jadi sepanjang minggu ini tentunya kita akan lebih melihat secara lebih merinci. Dan kita akan lebih juga fokus kepada apa artinya. Apa artinya Tuhan yang membuat perjanjian dengan saudara dan saya di zaman modern ini. Atau kepada kita, apa aplikasinya buat saudara dan saya, bahwa Tuhan membuat satu perjanjian baru kepada kita semua. Saya mengajak kita semua untuk terus kita belajar bersama-sama sepanjang minggu yang akan datang ini. Kiranya ini dapat menjadi satu berkat bagi kita semua. Dan inilah pelajaran kita untuk malam ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara, jika ada tambahan sekali lagi, atau ya kalau ada pertanyaan, saya percaya pertanyaan Anda itu tentunya dapat kita diskusikan nantinya di sepanjang minggu ini. Ya, pada saat kita membahas dari hari Minggu, dari waktu ke waktu. Tapi mungkin ada tambahan sehubungan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru ini? Ada kira-kira? Jika tidak ada dari dari Zoom, mungkin dari live stream ya. Ada kira-kira Karen? Pada malam hari ini kita bersyukur karena Karen yang jadi host kita ya. Kita bersyukur. Terima kasih Karen Nainggolan. Silakan Karen, kalau ada dari live stream. Belum ada. Oke. Jadi sekali lagi, marilah kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan hanya milik perjanjian suratan-suratan perjanjian baru ya, tidak. Di perjanjian lama kita akan sudah melihat ya,
bagaimana kasih karunia Tuhan itu telah menyertai umat-umatnya, bahkan sejak di perjanjian lama sekalipun. Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua. Tentu saja kita akan berdoa pada saat ini. Biasanya di sepanjang minggu ini saya yang berdoa, tapi pada saat ini saya ingin mengundang, ya. Saya ingin mengundang, mungkin kalau saya boleh meminta, saya tidak akan tunjuk orang karena kadang-kadang Anda yang tidak siap, tapi kalau misalnya di antara saudara-saudari di Zoom ada yang kira-kira yang dapat menemani saya juga akan berdoa. Tapi yang dapat menemani saya untuk berdoa, boleh saya lihat ada tangan yang diangkat? Saya tahu mungkin Anda malu ini, atau mungkin saya boleh minta kalau Saudari Silvana masih mungkin bisa kita mendoakan hal-hal yang dapat kita doakan. Boleh kira-kira, Ceci? Iya, Pendeta. Oke, ya, jadi ada dua yang akan berdoa pada malam hari ini untuk doa tutup kita dan doa syafaat kita, atau dengan permohonan-permohonan doa kita. Jadi silakan. Jadi nanti Saudari Ceci akan mulaikan, Saudari Silvana masih mulaikan, dan saya juga akan menutup dalam doa untuk acara kita pada malam hari ini. Baik, ada saudara yang dapat kita saksikan mungkin sebelum kita berdoa? Bagaimana dengan Colorado, Santi? Ada hal yang khusus yang dapat saya doakan untuk Santi secara khusus? Santi Makaraung, ada kira-kira? Yang jika ada. Bagaimana Saudari Eti, ada yang dapat kita doakan? Atau Saudara Regan, Tante Reni? Kalau boleh, tolong doa. Silakan, Santi. Tolong doakan besok. Ya, tolong doakan besok sore. Sorry, suaranya agak hilang-hilang, terputus-putus, Santi. Besok sore bagaimana? Ya, tolong doakan, saya besok sore mau ke New Jersey. Tolong doakan perjalanan saya. Oke. Ini mau drive atau dengan pesawat nih, Santi? Dengan pesawat. Nanti hari Selasa udah pulang. Mau perpanjang license. Oke. Kita doakan perjalanan daripada Santi ya ke New Jersey. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Karen? Oke. Baik. Saya akan doakan Santi dan semua yang sudah disebutkan pada malam hari ini. Mungkin Saudari Ceci akan mendoakan yang tiap malam ya, selalu kita doakan jika ada yang diingat ya. Tentunya kita akan doakan secara khusus mereka. Baik, saudara, jika tidak ada lagi, saya ingin mengundang kita semua tunduk kepala dan kita akan berdoa. Doa kita akan dimulaikan oleh Saudari Silvana Masilonda. Silakan, Ceci. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada sore yang indah ini Tuhan, kami yang ada di New Jersey, kami datang lagi kepadamu, ucapkan syukur, baik terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah bersama-sama dengan kami sepanjang hari Sabat-Mu yang suci ini Tuhan, dan dalam acara pembahasan sekolah Sabat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami tak putus-putusnya kami sampaikan kepadamu, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami, dan Engkau selalu memberikan kami kesempatan, sehingga kami memperoleh berkat-berkat Tuhan lewat pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan dalam acara perbaktian kami. Bapa di dalam surga, biarlah apa yang kami sudah dapatkan sepanjang hari ini, bahkan dalam renungan pembahasan sekolah Sabat ini, dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan lebih dekat lagi datang kepadamu, dan pengetahuan kebenaran surga lebih mendalam lagi, dan kami boleh lebih setia lagi untuk selalu datang kepadamu, dan kami lebih dekat lagi, dan kami boleh bersedia pada hari Maranatha. Bapa di dalam surga, biarlah kami senantiasa hidup takut akan Tuhan,
Dan biarlah kami lebih bijaksana lagi di dalam kehidupan kami untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan biarlah Engkau mau pakai kami semua yang pada saat ini Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, sebelum kami datang memohon, biarlah Tuhan kami mohon Engkau ampunkan kami Tuhan, dari segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau kami pun sudah menyakiti akan hati keluarga kami, akan hati sesama kami, orang lain, sahabat kami, ataupun kami sudah menyakiti akan hati-Mu Tuhan, biarlah Engkau akan ampunkan kami Tuhan, dan terimalah kami sebagaimana kami ada. Pada saat ini Tuhan, seberapa banyak kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live stream, biarlah Tuhan kami akan datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami mengingat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam keadaan berduka. Teringat kami Tuhan akan sahabat kami Michael dan anak-anak keluarganya Tuhan. Dan juga Linda dan Andy dan keluarga mereka Tuhan. Mereka di dalam duka cita pada saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa dekat dengan mereka. Karena kami tahu di dalam Alkitab dikatakan adalah bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang berduka, dan mari Engkau datang berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka tahu mereka tidak sendiri, dan mereka selalu mendapatkan kekuatan yang asal daripada Tuhan, serta penghiburan, dan mereka selalu hidup Tuhan, hanya Engkau saja yang dapat diandalkan, dan mereka lebih setia lagi untuk datang padamu. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendoakan akan sahabat-sahabat online kami, yang kami tahu Tuhan, mereka di dalam pergumulan kesehatan mereka. Di antaranya Tante Yeni Poluan yang ada di Colorado, Om Alden Sihotang, Om Johan Tambuun, Saudari Mika Risekota, dan juga Om Joni Kauan, dan yang lainnya Tuhan yang kami tidak dapat sebutkan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang mereka pada saat ini Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka, di dalam pergumulan kesehatan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, kalau ada mujizat, mereka juga akan mendapatkan kesehatan dan kekuatan yang asal daripada Tuhan, dan mereka akan menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami tahu ada Pendeta Alex Rantung dan Ibu Neti yang bersama-sama dengan kami. Kami doakan juga mereka Tuhan dalam pelayanan mereka, walaupun mereka di masa pensiun, biarlah Tuhan akan selalu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Mereka masih melayani Tuhan, dan pakailah mereka Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kesehatan, kekuatan Kau selalu berikan bagi mereka, serta kebijaksanaan surga dapat menjadi bagian mereka. Bapa di dalam surga, kami juga doakan akan anak-anak muda yang ada di gereja Fisdak. Biarlah Tuhan akan memberkati pergumulan masing-masing mereka Tuhan. Baik mereka di dalam mencari teman hidup, di dalam pekerjaan, dan biarlah Tuhan yang mungkin masih mencari pekerjaan, biarlah Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menjadikan anak-anak ini adalah pilar-pilar rekan gereja, dan mereka boleh menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang berguna di dalam pelayanan kepadamu Tuhan. Berkati juga gereja Fisdak Tuhan, mulai dari Pendeta Stephen, Mem Ana dan keluarga, sampai kepada anggota-anggota jemaat. Biarlah kami boleh bersatu padu di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati juga bagi mereka yang pada saat ini yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Tuhan akan berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan pekabaran-Mu. Biarlah mereka Tuhan dalam setiap pergumulan mereka Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan tilik, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka juga kekuatan dan berkat-berkat surga. Bapa di dalam surga, doa ini akan disambung juga dengan Pendeta Stephen Rantung. Biarlah semua jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi pelepas dosa kami. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, menyambung doa daripada Saudari Silvana Masilonda, Tuhan kami datang untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu atas kesempatan indah. Kami tepat datang berbakti kepadamu, dapat melayangkan doa-doa, ucapan syukur kami dan permohonan-permohonan kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu yang sudah menyertai kami, memberikan selalu kekuatan iman kepada kami. Khususnya kami ingin berdoa bagi Shaina yang pada hari ini juga berulang tahun, kiranya Tuhan akan selalu memberikan hikmat akal budi dari surga kepadanya dan Tony dalam pelayanan mereka sebagai pendeta di San Antonio. Kami juga berdoa bagi Om Londa, ayah daripada Saudari Silvana Masilonda, Tuhan, yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kepadanya
hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga, dan kekuatan dari surga akan terus menyertai Om Londa Tuhan, sehingga dia tetap dapat melayani Engkau, dan dapat menjadi satu kekuatan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu dimanapun mereka selalu ada pada saat ini. Dan kiranya Tuhan akan menyatukan keluarga besar Londa ini Tuhan, di dalam kasih-Mu. Tuhan akan juga memberkati khususnya James, Ceci, dan Joel Tuhan, dalam kehidupan mereka. Kiranya dalam kekuatan yang Tuhan berikan, mereka akan selalu disatukan di dalam kasih surga. Pada malam hari ini Tuhan, waktu New Jersey, hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan dari Jemaat Fisdak yang saat ini berada di Pennsylvania, seperti Pendeta Muda Tulus dan keluarga, dan mungkin kelompok dari Bona Pasogit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai mereka dalam perjalanan dan tibakan kembali ke New Jersey dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan juga mengiringi perjalanan saudari Santi Makarawung yang besok akan berangkat terbang ke New Jersey dan mengurus urusannya. Kami berdoa kiranya segala urusan-urusan yang akan dilakukan oleh Santi akan berhasil Tuhan, dan dia akan kembali ke Colorado dengan kesuksesan yang Tuhan tentunya telah siapkan baginya. Dan semuanya ini akan menjadikan sukacita karena Tuhan yang terus-menerus menyertai Santi. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, bagaimana Santi selalu bersama-sama dengan kami dalam acara ibadah kami, dan ini hamba percaya telah memberikan kekuatan kepada Santi. Kiranya kekuatan kerohanian itu terus menjadi bagian Santi. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya dengan permohonan-permohonan mereka. Mereka yang selalu beribadah, berbakti bersama-sama seperti saudari Evi dan Angel Marero Tumanung Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu menjaga mereka dalam kasih karunia-Mu, sehingga mereka akan selalu dikuatkan dengan kekuatan surga. Demikian juga dengan saudara Didi Sebedeus. Kami berdoa bagi saudara Didi, keluarganya, anak-anak dalam pendidikan mereka, dan segala usaha-usaha yang mereka lakukan. Tuhan akan memberkati saudara Didi dan keluarganya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Anita juga yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan akan menyertai dia, dan Tuhan akan menjawab permohonan-permohonan doanya yang dia sudah sampaikan kepada kami dan kepada tim doa Jemaat Fisdak. Kami juga terus ingin berdoa Tuhan bagi saudari Lucy, Tante Yulin yang juga yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Tuhan mengetahui kebutuhan mereka. Tuhan mengetahui urusan-urusan yang sedang mereka harapkan untuk dapat terjadi, dan kami berdoa Tuhan akan campur tangan. Tuhan, bukan untuk kemuliaan mereka, bukan untuk sesuatu yang akan dengan bantuan surga, tentunya itu bukan merupakan sesuatu yang hanya mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik yang dapat terjadi bagi Tante Yulin dan saudari Lucy, sehingga mereka akan selalu bersyukur, mengucap syukur atas penyertaan surga yang selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudari Eti Sumanti dan keluarga Sumanti yang ada di mana saja. Tuhan akan selalu menyertai mereka, memimpin mereka dalam kehidupan mereka. Kekuatan surga akan selalu menjadi bagian saudari Eti. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus pada malam hari ini bagi pendeta senior yang hadir, khususnya ayah hamba-Mu Tuhan. Tuhan akan sertai dia. Kekuatan surga selalu menyertai papi dan mami dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan juga pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa bagi Ketua Ridwan Lingga dan saudari Miriam Lingga yang ada di California. Kami tetap mengharapkan Tuhan, jika Engkau bertanya kepada kami di Jemaat Fisdak apa yang akan kami dapat minta kepada Tuhan, maka kami minta agar supaya Ketua Ridwan dan Miriam dapat bersama-sama dengan kami kembali. Jika itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah itu dapat terjadi pada saat urusan-urusan perpindahan izin, perpindahan license mereka itu dapat dipindahkan ke New York. Jika itu dapat terjadi Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan apapun yang Tuhan lakukan, kami sudah melihat bahwa apapun yang Tuhan dapat lakukan kepada Ketua Ridwan dan keluarganya, tentunya itu adalah untuk yang terbaik yang dapat terjadi kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab permohonan-permohonan doa kami. Ada begitu banyak lagi yang dapat kami ingin sampaikan, tapi kami percaya pada saat ini juga, pada saat seluruh umat Tuhan yang ada di Zoom dan ada di live stream, pada saat kita menyebutkan satu permohonan kita, maka saat ini juga tentunya Tuhan akan mendengarkan permohonan-permohonan kita semua. Karena permohonan-permohonan kita sudah bawakan pada saat ini, kita semua telah bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan, Juru Selamat penebus kami, penebus kita semua. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus. Amin.
Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Vistak untuk acara ibadah kita pada Sabat sore ini waktu New Jersey. Tuhan menyertai kita semua. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati.